Apakah surat pernyataan kesediaan pindah program studi di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ini mempengaruhi tingkat kelolosan kita menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan? Lalu kemanakah muara setelah kita mengisi surat pernyataan ini? Apakah tetap di jalur pola pembibitan atau di jalur mandiri? Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Yo yo yo, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai surat pernyataan kesediaan pindah program studi yang dilaksanakan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kakak terkait surat pernyataan ini. Salah satu contohnya adalah dari teman kita yaitu Sundai Vibes yang bertanya, izin tanya Kak, surat pernyataan pindah prodi dan sekdin itu kitanya hanya dipindahkan ke polbid sekolah lain atau non polbid juga. Soalnya agak takut mau menyetujui lalu dipindahkan yang ke bukan polbid. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan terkait pertanyaan dari Sunda Pipe. Terima kasih sudah bertanya. Dan di video kali ini, kakak akan menjelaskan dulu apa itu surat pernyataan kesediaan pindah program studi di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Definisinya adalah sebuah surat pernyataan yang menyatakan kesediaan dari calon peserta untuk tidak siap atau siap dipindahkan ke program studi atau sekolah lain apabila dinyatakan lolos menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan saat kita menerima surat pernyataan ini? Jadi di surat pernyataan ini ada dua opsi pilihan teman-teman. Yang pertama yaitu tidak bersedia dipindahkan dari program studi dan sekolah yang saya pilih. Yang kedua adalah bersedia dipindahkan ke program studi dan sekolah lain dari program studi dan sekolah pilihan awal. Nah, saran kakak, kalian tetap memilih opsi yang kedua. Karena kenapa? Karena pada saat kalian melakukan tes wawancara, pewawancara pasti akan bertanya kepada kalian, apakah kalian siap ditempatkan di mana saja, lalu kalian harus menjawab siap ditempatkan di mana saja. Namun, apabila kalian di surat pernyataan yang memilih tidak bersedia dipindahkan dari program studi dan sekolah yang saya pilih, tentu itu bertolak belakang ya teman-teman antara jawaban kalian di tes wawancara dengan surat pernyataan yang kalian buat. Dan itulah yang membuat peluang kalian lolos menuju ke calon taruna di sekolah kedinasan itu menjadi agak sedikit ya teman-teman. Jadi usahakan sinkron antara jawaban kalian di tes wawancara apabila kalian menyatakan siap dipindahkan di mana saja, kalian katakan saja siap, dan di surat pernyataan kalian juga harus mengisi opsi kedua yaitu bersedia dipindahkan ke program studi dan sekolah lain dari program studi dan sekolah pilihan awal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perkataan kita di tes wawancara dengan surat pernyataan harus sinkron dan harus mengatakan siap dipindahkan di mana saja atau ditempatkan di mana saja karena itu merupakan penilaian penting dalam kelulusan menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ini ya. Kemudian yang kedua, lalu kemana muara dari pengisian surat pernyataan ini? Apakah tetap di jalur pola pembibitan atau di jalur mandiri? Jadi di sini kakak akan menceritakan terkait pengalaman adik junior kakak yang salah satu alumni dari Poltek Trans SDP Palembang. Dulu pada saat dia mendaftar itu memilih program studi manajemen transportasi jalan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Lalu adik ini mengisi surat pernyataan dan siap dipindahkan di prodi yang lain atau di sekolah yang lain. Dan pada saat pengumuman, adik junior kakak ini malah lolosnya di Poltek Trans SDP dengan jurusan manajemen transportasi perairan daratan. Jadi seperti itulah teman-teman perpindahannya. Ada dua pilihan juga teman-teman. Yang pertama, kalian akan tetap pindah di jalur pola pembibitan apabila dari jalur pola pembibitan yang kalian pilih awal itu kuotanya sudah terpenuhi, namun di jalur pola pembibitan jurusan lainnya belum terpenuhi. Jadi apabila kalian dipindahkan ke sana, maka kalian akan tetap di jalur pola pembibitan. Namun
Beda ceritanya kalau jalur pola pembibitan yang kalian penuhi sudah terpenuhi kuotanya, jadi ibaratnya kalian adalah cadangannya, kemudian di prodi-prodi yang lain juga sudah penuh terkait kuota pola pembibitannya, maka kalian akan dialihkan ke jalur mandiri tanpa tes ya teman-teman. Jadi teman-teman yang lain mungkin gagal di jalur pola pembibitan lalu tes lagi menuju ke jalur mandiri, tapi karena kalian sudah menuju ke tes wawancara dan kalian mungkin kuota untuk jalur polbitnya sudah penuh, kemudian kalian akan dialihkan ke jalur mandiri tanpa tes dari awal lagi teman-teman. Jadi seperti itu jawaban kakak terkait surat pernyataan kesediaan pindah program studi ini. Lalu bagaimana menyikapinya? Saran kakak, meskipun kalian dipindahkan ke jalur pola pembibitan atau jalur mandiri, kan itu kita belum tahu ya jawabannya, karena jawabannya itu akan keluar pada saat pengumuman kelulusan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Intinya kalian tetap saja mengambil opsi tersebut, maupun dipindahkan kemana saja kalian harus siap, baik itu polbit maupun non polbit. Syukur-syukur kalian akan ditempatkan di jalur pola pembibitan. Namun kalau kalian dipindahkan ke program studi mandiri atau non pola pembibitan, kalian memiliki opsi bisa mengambil atau tidak. Karena kenapa? Untuk jalur mandiri ini kalian harus berpikir dua kali. Berbeda dengan jalur pola pembibitan. Di video kakak sebelumnya, kakak sudah membuatkan video terkait perbedaan jalur pola pembibitan dan jalur mandiri. Silakan teman-teman untuk mengecek video kakak terkait dan dipelajari apa perbedaan dari jalur pola pembibitan dan jalur mandiri tersebut, karena ada perbedaan mendasar teman-teman, yaitu untuk jalur pola pembibitan itu langsung diangkat menjadi PNS dan untuk jalur mandiri itu tidak diangkat menjadi PNS. Jadi untuk peluang kerjanya masih bisa ke CPNS, tapi melalui tes CPNS terlebih dahulu atau ke BUMN atau ke swasta. Jadi tidak terikat teman-teman untuk jalur mandiri tersebut. Dan apabila kalian nanti lolos ke prodi yang jalur mandiri, teman-teman bisa menyikapinya, bisa diambil atau tidak, tergantung pilihan kalian. Kalau tidak diambil, silakan teman-teman untuk mengikuti jalur pola pembibitan tahun depan. Kalau mau diambil juga silakan, itu tergantung pilihan dari teman-teman. Kakak hanya bisa menjelaskan garis besarnya seperti apa apabila nanti kalian mengisi surat pernyataan kesediaan pindah program studi ini, muaranya ke jalur pola pembibitan atau ke jalur mandiri. Pilihannya tetap di teman-teman semua. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan terkait surat pernyataan kesediaan pindah program studi. Semoga bisa mengedukasi teman-teman dan menjawab pertanyaan terkait surat pernyataan ini, dan saya doakan semoga teman-teman bisa menjadi calon taruna di sekolah kedinasan tanpa halangan apapun dan sukses menjadi seorang abdi negara. Akhir kata, kakak pamit, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Akhir kata, kakak pamit, lebih kurangnya kakak mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya.